Awalnya saya dari Pentakosta, terus dalam perjalanan saya menjadi ketua komunikasi dan kebebasan beragama ya. Peran saya lebih dari pendeta-pendeta Pak. Ya kebetulan saya memang mengajar pendeta-pendetanya. Saya sebetulnya kalau di kependetaan, walaupun saya ngajar pendeta-pendeta, saya nggak tertarik pendetaan. Saya tariknya di evangelis, penginjil. Penginjilan kan memang disamarkan Pak. Saya masuk lembaga bahasa, ternyata saya sana mengajar pendeta-pendeta muda dari luar negeri, pendeta misi, masuk ke berbagai macam komunitas, suku dan budaya ya. Metode penginjilan, strategi bahkan masuk dan aman ya. Tapi bekal mereka luar biasa. Kita bekali semua Pak, mulai dari keterampilan, perekonomian ya. Bila perlu mereka harus jual dawet ya. Kita berkeliling berkelana ya. Itu suatu saat kita pindah-pindah ya. Kita ada komunitas, kita bina, selesai kita tinggal ya. Kita bentuk-bentuk lagi ya. Nanti kita serahkan gereja-gereja setempat ya. Cuman kita waktu nggak mengenal kristenisasi ya. Kalau kristenisasi kan dikonotasikan negatif. Kalau penyelamatan jiwa kita kesannya membantu. Menolong orang kan gitu. Ya kita pendekatannya nggak tadi sudah tak bilang kita humanity ya. Jadi kita nggak buka agama ya. Yang senang ekonomi ya kita carikan usaha perekonomian ya. Kita hubungkan ke perusahaan mereka ya, perusahaan gereja ya. Ya. Baru setelah itu kita kasih metode penginjilan ya. Ya, kita bina ya. Alkitab itu kita sajikan ya bertahap ya. Income ya lebih waktu kalau Indonesia UMR itu lebih dari berapa kali lipatnya UMR. Terus kita dikasih ada villa, ada apa ya. Cita-cita saya jadi penginjil dunia ya. Saya enggak tahu ya. Saya kebetulan dapat kesempatan bagus di kekristenan ya. Saya itu waktu itu ya masih belia sekali, jendel gitu ya. Tapi posisi bagus ya. Saya bisa mengalahkan bisa melebihi pendeta-pendeta ya. Ya cuman semakin tinggi ilmu yang saya capai, saya semakin blank Pak. Ternyata intinya saya semakin bingung dengan kekristenan itu sendiri. Ya. Mestinya kalau saya bicara zona nyaman kan sudah aman. Pemahaman Injil sendiri itu saya juga nunca ini saya bukan maksudnya saya menjelekkan agama yang lain, agama terdahulu bukan Pak. Ini kan bagian dari perjalanan. Saya sama sekali saya juga masih menghormati mereka ya. Ya kalau mereka selagi percaya monggo, kalau silahkan belajar yang sungguh-sungguh ya. Cuman kalau saya bicara tentang Kristen ya, semakin orang belajar Kristen akhirnya dia nggak jadi Kristen. Ya itu fakta ya. Kalau di Islam ini kan begitu jadi Islam dicerdaskan, diikrokkan ya. Kalau mereka kan yang tinggi doktrinnya ya, yang ditonjol doktrinnya. Ya di Kristen sendiri kan banyak juga cendekiawan Kristen ya. Tapi nggak tahu itu kalau hidayah ini memang hak prerogatifnya Gusti Allah ya. Jujur saya agak menyesal jadi Kristen ya, jadi Islam ya. Kalau tahu ide luar biasa kenapa nggak dulu? Tapi kan ini sudah hak prerogatifnya Gusti Allah ya. Pengertian bapak anak
Roh Kudus jadi satu ya. 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 Ini penyatuan ini salah satu fungsi dari Trinitas ini coba mengaburkan ya antara peran Bapa, peran Anak dan peran Roh Kudus. Ya. Kalau ini katanya satu ya. Dari ketunggalan Allah itu satu ya. Cuman saya nggak bisa terima itu. Pengejawantahan Yesus sendiri. Oh, Islam. Itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah sendiri. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Ini nggak nyambung ya. Kalau dulu itu memang tak pakai Pak. Tak pakai membuat orang lain bisa mengerti siapa Yesus ya. Mereka bisa menerima. Tapi saya sendiri nggak bisa menerima ya. Ya. Mereka yang saya yakinkan bisa yakin, bisa membalikkan kepercayaannya. Tapi pada titik tertentu saya malah nggak yakin ya. Saya bisa membuat orang lain bahkan menjadi Kristen yang baik. Begitu mereka sudah tak bina jadi Kristen yang baik, saya sendiri nggak jadi Kristen ya. Kalau saya pas pimpin doa dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus ya, siapa nggak percaya? Saya mengajar pendeta-pendeta ya. Ya. Tapi jujur ya, saya ini ada quarrel dalam hati ya. Ya, conscience ini ada quarrel ya. Bagaimana saya mengajar mereka nih? Sementara ini saya bingung ya, nggak bisa memberikan argumen yang secara Alkitab biasa, ilmiah tentang keyesusan, kebapaan dan keroh kudusan ya. Ya, kalau Bapa, Anak dan Roh Kudus saat itu jadi satu ya. Kenapa nggak dulu disebut sejak zaman belum ada zaman penciptaan ya. Karena Allah itu awal dan akhir mestinya itu sudah disebut sudah dulu ya. Kenapa disebut setelah Yesus ya? Kan janggal ya. Ya. Nah, Allah sendiri ini untuk bisa menjangkau manusia. Allah ini kan namanya Allah yang Maha Kuasa, nggak mau pusing ya. Jadi kuasanya yang luar biasa nih ya. Mohon maaf itu saat itu ya. Terakhirnya dia menjelmakan diri dengan bentuk Yesus ya, bentuk manusia ya. Dan manusia ini kan tidak sekedar manusia, punya kuasa ilahiyah. Makanya dilengkapi dengan Roh Kudus ya. Akhirnya pengertian Bapa, Anak, Roh Kudus itu makanya disebut namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Kristus itu artinya diurapi. Ada ayat yang satu menentang ayat yang lain. Saya Islam ini kan, saya Islam bukan agama warisan ya. Saya menjadi betul. Sebelum jadi Islam saya sudah kelilingi. Saya sudah belajar banyak ya. Saya coba saya sempat juga berbagai macam aliran kepercayaan sudah saya dalami ya. Ya, saya sempat diangkat mahasiswa dari beberapa aliran kepercayaan, tapi itu hanya bagian perjalanannya. Termasuk di salah satu agama yang di Buddha itu ya, untuk jadi biksu itu kan harus sekolah khusus ya. Tapi waktu itu saya juga dapatnya kilat ya. Dalam momen khusus saya nggak harus melewati Samanera untuk pendeta biksu muda itu ya. Saya sudah mau dikirim ke Borobudur ya. Cuman waktu itu saya harus ganti pakaian, harus cari pakaian untuk bekal pakaian ya. Begitu mau balik saya takut ya, karena kan harus dipelontosi semua ya. Itu saya ngeri. Nanti kalau di umum ya ada tempatnya mungkin saya aman. Kalau ada yang khusus kan nanti nggak aman, itu ya saya akhirnya nggak berani. Tempat-tempat Wali Songo itu sudah keliling, tempat-tempat angker itu keliling semua.